adalah gembalaku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 29 Juni 2022, di mana kita memperingati Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, pada hari ini kami memperingati Santo Petrus dan Paulus, dua rasul yang besar dalam gereja. Kami mohon dibantu oleh dua Santo Petrus dan Paulus rasul kami, agar kami boleh membawa gereja dalam cinta kasih-Mu sebagaimana telah mereka laksanakan dalam hidup, saling bahu-membahu, bantu-membantu demi kemuliaan-Mu, sampai akhirnya mereka menjadi martir, memberi diri seutuhnya kepadamu demi Kristus pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada sebuah film berjudul Quo Vadis, kemanakah engkau, yang merefleksikan tentang hidup Santo Petrus. Santo Petrus adalah orang pertama atau orang kedua yang dipanggil oleh Yesus bersama Andreas. Dan Yesus berkata, "Engkau akan kujadikan penjala manusia." Maka Petrus meninggalkan keluarganya, bergabung dengan Yesus selama 1000 hari. Banyak pengalaman-pengalaman indah, bahkan pahit bersama dengan Yesus. Yang indah-indah seperti misalnya Yesus mengajak dia pergi ke Gunung Tabor, dan dia merasa hebat sekali dan indah sekali tempat ini. Maka kemudian dia mengatakan, "Bagaimana kalau kita membuat 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Kenapa? Betapa indahnya tempat ini. Karena ia melihat Yesus dipermuliakan. Namun Yesus berkata, "Ayo kita turun ke Yerusalem." Dan di Yerusalem Yesus mengundang Petrus, Yohanes dan Yakobus ke Taman Getsemani setelah mengadakan perjamuan malam terakhir di mana Yesus membasuh kaki para murid, kemudian mengadakan perjamuan malam yang dimulai dengan Ekaristi yang pertama yang dibuat oleh Yesus itu. Apa yang terjadi dengan Petrus? Tidur mengorok, dan Yesus mengatakan, "Ayo bangun."
Dan mereka melihat bagaimana Yesus berdoa dengan gemetar, ya, dan berkata, kalau mungkin Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi Engkaulah yang menghendaki. Terjadilah apa yang menjadi kehendak. Lalu Petrus sebelumnya menyangkal Yesus. Ketika para wanita datang mengatakan, kau kan pengikut Yesus. Tidak. 3 kali. Lalu dia pergi dan dia baru menyesal setelah ayam berkokok seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus kemudian berjumpa dengan Petrus kembali sesudah kebangkitannya. Maka Injil pada hari ini muncul dan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Ya, jawabnya. Yesus masih menyaksikan dan Yesus kata, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali dia merasa sedih sekali. Sesudah itu dia menjadi pemimpin dalam gereja perdana dan kemudian lahirlah Saulus yang menjadi Paulus, yang menjadi partner kerjanya. Dibawalah dia kemudian ke Roma, di pusat kota dunia, kota abadi. Dan di sana mewartakan kabar gembira di bawah tanah. Dan pada saatnya dia kemudian harus wafat. Nero membakar kota Roma dan orang-orang Kristen perdana tadi menjadi bulan-bulanan. Dituduhlah mereka sebagai yang merusak, memporak-porandakan kota. Maka terjadilah pengejaran, termasuk Petrus disembunyikan oleh umatnya. Namun ketika mendekati desa Vatikan yang sekarang Basilika dan kota Vatikan itu, dia melihat Yesus dengan darahnya, dengan berdarah-darah lewat. Dan dia bertanya, Quo vadis, kemanakah engkau Tuhan? Aku akan disalibkan untuk kedua kalinya. Lalu Petrus sadar bahwa yang dimaksudkan adalah dirinya. Maka dia katakan kepada umat yang menyembunyikannya, gak usah repotlah, biarlah saya mempertanggungjawabkan iman dan berhadapan dengan para serdadu. Ketika dia bertemu dengan para serdadu, dikatakan, akulah Petrus yang kamu cari itu. Dan apa yang kau membuat? Mau disalibkan? Tapi jangan mengikuti Tuhanku kepala ke atas, biarlah kepalaku ke bawah. Dia dipenggal kepalanya, kemudian disalibkan sampai mati. Memang tidak dipenggal adalah Paulus. Lalu dia dikebumikan di Vatikan yang sekarang ini adalah menjadi Basilika Santo Petrus, di mana di bawahnya adalah makam Santo Petrus. Dialah Paus pertama dalam gereja Katolik yang bekerja sama dengan Paulus menjadi 2 tonggak yang kuat kuasa. Maka di luar kota Roma ada juga Basilika San Paolo, 2 orang yang luar biasa. Maka pada hari ini kita merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus. Karena itu pada hari ini diadakan juga pemberkatan gereja di Singaraja, gereja Santo Paulus. Semoga semangat Santo Paulus yang membahana, yang memberikan kepada kita semangat yang luar biasa, menjadi pengikut Yesus yang setia dan yang konsekuen dengan imannya, senantiasa diberkati Tuhan. Santo Petrus dan Paulus, doakanlah kami. Amin.